Padahal pasal ini pasal terkenal. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mukjizatnya dulu. Lihat tujuannya. Kalau kita melihat apa saja dari tujuannya atau motivasi Tuhan kita akan ketemu rahasia yang luar biasa. Ayat 13 berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Kita lihat ayat sebelumnya. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dia tergoncang, saudara. Bayangkan, Yesus bisa tergoncang. Yesus terpukul. Bahkan saya berkata dia stres berat. Karena Yohanes Pembaptis itu sahabatnya. Ingat, Yesus memuji, tidak ada rahim perempuan yang pernah melahirkan orang sehebat dia. Maka itu ketika dia mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kalau ada seorang manusia melakukan 3 hal ini, mengasingkan diri, menyendiri, dan ke tempat yang sunyi. Ini orang stres, nggak mau diganggu. Dia terpukul, dia tergoncang. Diajak murid-muridnya. Tetapi, nah ini dia. Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, sudah sampai ke tempat yang sunyi, dia mau menyendiri, dia mau menenangkan hati karena dia tergoncang. Yesus mendarat. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, semua gereja harus punya motivasi ayat ini. Maaf, saya cuma beri contoh. Orang yang punya pabrik sepatu, begitu melihat orang banyak, langsung cocoknya nomor berapa dan model apa sepatu. Dan itu tidak salah, memang itu bagiannya. Orang yang punya restoran, melihat kerumunan orang banyak, tanya cocoknya masakan apa yang laku di sini. Orang yang punya pabrik tekstil juga sama pandangannya. Nggak jauh ngomongin ini ya. Nggak salah. Nah, begitu pula pendeta gereja. Saya bisa mengatakan begitu gereja lihat orang banyak, wah ayo kita buka di sini yuk. Ini tempat orang kaya ini. Oh iya, itu Kelapa Gading itu tempat yang paling aneh sedunia itu. Cuma seklutek gitu aja ratusan gereja ngumpul di situ. Mengerikan itu. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Setiap kali kita lihat orang banyak, yang muncul apa? Jujur, gak usah lewat mulut jawaban kita dalam hati. Setiap kali kita lihat orang banyak, ketika penggenapan surat Timotius terjadi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai selesai, itu adalah satu-satunya tulisan di dunia ini. Di antara 5 juta judul buku lebih di dunia, itu hanya 2 Timotius 3 yang menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Tidak ada satupun pernah menulis. Hebat tulisan itu. Dan kondisinya jelas. Cinta uang, cinta diri sendiri, dan jadi hamba uang. Itu kondisi manusia akhir zaman. Nah akhirnya, dari kondisi yang makin sulit, makin berat hidup, orang jadi egois. Maka itu hari-hari ini kita kemana-mana dengar kata I don't care, aku gak peduli, itu urusan mereka. Lihat pejabat-pejabat aja gak peduli. Itu sebabnya kalau kita adalah milik Yesus, maka hati kita beda dengan yang lain. Jujur, apa yang muncul di hati kita tiap melihat orang banyak? Orang sekarang berkata, gak peduli urusan mereka. Tapi Yesus tidak, tergeraklah hati. Oke? Ayat 15. Menjelang malam, jadi sudah menyembuhkan orang sakit, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ini murid-murid belum ada inisiatif apa-apa. Yesus masih sibuk melayani mereka. Ingat loh, kondisi utamanya dia ingin tenang, dia nggak mau diganggu. Tapi sudah malam, dari pagi sampai malam. Karena kalau 5.000 itu laki-laki, sambil bagian separuh, yang 2.500 sudah menikah. Berarti yang dengan suami istri, dengan yang bujang, yang laki-laki 7.500. Dan kita tahu anak orang Yahudi itu banyak-banyak. Betul nggak? Nah kalau 2.500 keluarga, ngomong aja bahwa anak 5, anak sudah berapa? 12.500, 20.000. Belum orang tua mereka, kemenakan, adik, perhitung, saya perhitung 30 ribuan orang ini. Menjelang malam, sudah gelap, berkatalah murid-muridnya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini kan aneh, masa Yesus buta nggak tahu sudah gelap? Belajarlah melihat motivasi dalam setiap kita baca Alkitab. Ayo kita bongkar.
Kira-kira apa motivasi 12 orang ini menyuruh Yesus sadar ini sudah mulai malam dan suruh orang itu pulang? Motivasinya apa mereka? Ayo, apa motivasinya? Cepat jawab yang lain. Nggak mau repot, nggak mau susah, ngapain ngurus itu? Tapi lihat hati Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Untung Petrus nggak stroke langsung hari itu. Nah, karena melihat orang 30.000 suruh ngasih makan, bagaimana ini? Dan dikatakan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa. Sesudah itu, nah saudara, saya tidak pernah melihat bagian Injil begitu kronologis seperti bagian ini. Ini kronologis. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah ia memberi makan sekian puluh ribu orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baru dapat kesempatan setelah semua suruh pulang. Titik. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira menjelang malam. Cepat, jam berapa? Jam 6 ya, jam 6. Oke, ambil tengah-tengah, jam 6, setengah 7. Ibu-ibu atau bapak-bapak, ayo hitung waktu. Kalau kita memberi makan 1.000 orang saja dari belanja, ini kan nggak ada apa-apa. Dari nol, belanja, bersihkan, masak, jadi nyiapkan. Untuk 1.000 orang saja kita perlu berapa jam? 2 lauk aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ini juga 2 lauk, roti dan ikan. Nah, ayo cepat, berapa jam kira-kira? 1.000 saja. Nah, kalau jawab 3 jam berarti nggak pernah masak. Nggak mungkin loh 3 jam mah. Nggak tahu. Nggak mungkin. 1.000 orang dari nol. Nah, ini 30.000 orang. Cepat, kira-kira selesai jam berapa? Dari sore jam 6, setengah 7. Selesai jam berapa? 9. Oh, nggak tahu masak juga. Nggak mungkin 3 jam lagi. Gimana ya? Iya, bisa lebih. 30.000 orang. Jangan lupa, masih mengumpulkan sisanya lagi loh. Nggak dihitung tuh waktunya. Nah, ini jam 3 malam. Berarti Tuhan Yesus baru tenang berapa jam? Nggak sampai 2 jam. Dia harus turun lagi untuk nolong mereka karena angin sakal, perahunya mau tenggelam. Dan masih ingat kisahnya, ketika dia nolong, dia datang diteriaki, itu hantu. Wah, kalau Yesus kayak kita tersinggung, kita tiup perahu itu dia tenggelam sekali. Orang ajar benar itu orang. Itu hantu katanya. Saudara, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia tolong. Oke, sudah. Ayat 34. Setibanya di seberang. Jadi dari jam 3 subuh nolong mereka, setibanya di seberang. Kira-kira jam berapa? Jam berapa kira-kira setibanya di seberang? Jam 3? Ya, 4:05. Masih subuh. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Oke, ayat 36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Coba kalau mereka zaman sekarang, jangan ganggu aku sibuk. Ini belum sempat istirahat, tidur aja belum. Subuh-subuh sampai di darat, orang datang lagi. Apakah dia tolak? Tidak. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nggak tahu berapa banyak orang lagi. Pasal 15 ayat 1. Kemudian, nah nyambung ini kronologis. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Apa diusir? Berkata, sorry aku sibuk, jangan ganggu aku. Apalagi Yesus tahu kok mereka datang mau apa. Ngapain dilayani? Mau debat saja kok. Tapi enggak, dilayani juga. Sampai begitu banyak diskusinya. Ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ. Setelah ketemu orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, pergi dari situ, menyingkir. Lihat ada kata menyingkir. Jadi dia masih mau tenang cari itu. Ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ditolak atau dilayani? Dilayani lagi. 29. Setelah meninggalkan daerah itu, daerah Tirus dan Sidon. Jadi kronologis, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ.
Kenapa nyusur pantai? Karena sudah 3 kali naik perahu ketahuan terus. Maka dia berpikir, lebih baik jalan kaki supaya orang nggak tahu. Tapi lihat apa terjadi. Baru duduk, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang